Maka dia mengutip isi daripada kitab Imamat dalam Roma pasal 10 ayat 15, ya. Sebagai pembuktian bahwa kitab Imamat itu ditulis sungguh benar oleh yang namanya uh, Musa. Nah, itulah pembuktiannya. Lalu pertanyaannya, tahun berapa kitab Imamat ini ditulis? Berapa jumlah pasal dan ayatnya? Dan di mana posisi Musa waktu dia menerima firman di dalam kitab Imamat ini? Dan kepada siapa pertama kali ya firman ini disampaikan? Ya, oleh Musa. Yang pertama, sumber pertama dan yang utama daripada firman yang ditulis oleh Musa dalam Imamat sudah pasti Tuhan sendiri. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 5. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepada Musa pada waktu di kemah pertemuan. Sekali lagi, kemah pertemuan itu tempat ibadah Bapak Ibu ya, atau gereja zaman kita sekarang. Jadi waktu itu Tuhan memanggil, memilih, menugaskan Musa waktu Tuhan hari di kemah pertemuan. Nah, itu juga diperkuat lagi dalam Imamat pasal 4 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ya ayat 1 pula. Dan juga Imamat pasal 8 ayat 1, lagi-lagi Imamat pasal 11 ayat 1 dan Imamat 17 1. Isinya apa? Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi jelas sumber firman yang pertama dan yang utama dalam Imamatinya adalah Tuhan, dan yang dipilih ya Tuhan untuk menuliskan firman itu adalah Musa sendiri. Nah, yang berikutnya bisa lagi kita lihat ya, kepada siapa ya firman yang disampaikan oleh Tuhan ini kepada Musa. Kepada siapa pertama kali? Sudah pasti Musa yang orang pertama menerima firman ini dalam kitab Imamat. Imamat pasal 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya, dan juga ditegaskan lagi dalam Imamat pasal 1 ayat 2. Tugas Musa apa setelah menerima firman itu? Sampaikan, ajarkan, khotbahkan, seringkan, bagikan ya kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka isi daripada firman itu tanpa ada satupun yang kau kurangi, termasuk yang engkau tambah-tambahin. Jadi ini jelas Bapak Ibu, seperti saya singgung tadi, setiap firman Tuhan yang kita pahami, kita ketahui, yang sudah kita tahu, tidak boleh berhenti di kita. Ya, harus kita bagikan ya kepada orang orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Nah, di mana posisi Musa waktu dia menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan dalam Imamat ini? Dia di posisi di Gunung Sinai waktu itu, Bapak Ibu. Dalam konteks bangsa Israel berkemah, tinggal diam sesaat, ya, di sebelah setelah keluar dari Mesir, dan kemah suci itu menjadi lambang kehadiran daripada Tuhan sendiri. Imamat pasal 1 ayat 1 menjelaskan akan hal itu, uh, saudara-saudara. Lalu, tahun berapa kitab Imamat ini ditulis? Sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Nah, mungkin muncul dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, Pak Tony, kok kenapa dari sekian banyak tahun penulisan Alkitab tidak bisa detail tanggal, hari, bulan, tahun, kan kira-kira begitu ya? Jawabannya begini Bapak Ibu, karena pasti suatu saat Ibu Bapak Ibu pasti bisa ditanya. Karena pada waktu itu ya ada kesulitan sebenarnya untuk melakukan pencatatan ya secara detail, secara akurat tanggal, hari, bulan ya pencatatan Alkitab itu. Nah, sehingga itu yang menjadi kendala, pencatatan secara detail hari, tanggal, dan bulan itu agak sulit.
Maka yang paling memungkinkan itu adalah pakai perkiraan tahunan saja sebenarnya. Ya, itu kendalanya. Jadi bukan karena Tuhan tidak punya kemampuan untuk menetapkan hari, tanggal, bulan penulisan Alkitab. Bukan. Tapi manusianya justru yang punya keterbatasan dalam merekap atau mencatat itu. Tapi saya kira dengan perkiraan tahun, ya ini sudah cukup memberikan sebuah jawaban sebenarnya. Karena dengan perhitungan perkiraan tahun pun sebenarnya itu juga sudah menunjukkan sebuah tingkat akurasi. Uh, Saudara ya. Nah, konteks kitab ini ditulis adalah tindak lanjut dari kitab Keluaran. Makanya sebenarnya semua kitab-kitab kita daripada Kejadian, Keluaran, ya, Bilangan, Ulangan sampai Wahyu itu tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Itu ada hubungan yang kuat atau korelasi yang kuat. Seringkali saya kasih perbandingannya itu ibarat seperti mata uang yang terdiri dari dua sisi. Sisi yang sebelah kiri gambar burung Garuda memberikan makna kehadiran negara, ya, menjamin ya nilai mata uang kita itu sah dan berlaku di seluruh uh, wilayah negara Republik ini. Sedangkan nilai nominal menunjukkan kualitas bobot dari uang. Nah, artinya apa? Satu lembar kertas memiliki dua sisi tersebut, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Maksudnya gimana, Pak Tony? Kalau satu sisi misalkan kita hilangkan, kita tipex gambar burung Garudanya, lalu kita ganti nominal harga, nominal angka 100.000 semua kiri dan kanan, maka tidak akan ada warung manapun, toko manapun di negeri ini yang mau menerima uang Bapak Ibu. Karena kenapa? Itu tidak punya legalitas negara, tidak ada ke negara itu uang itu. Maka dua sisi kiri dan sisi kanan dari uang itu harus selalu tampak jelas. Itu adalah padanan atau ilustrasi ya dari hubungan yang kuat dan erat antara setiap kitab kita dalam Alkitab, mulai dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, sampai dengan Wahyu. Maka sering juga saya katakan, saudara, banyak orang Kristen karena tidak memahami hubungan korelasi yang kuat dari setiap kitab kita dalam Alkitab, maka ajarannya khotbahnya menjadi bengkok alias sesat. Maka turunannya apa? Hidupnya, cara berpikirnya, cara melayaninya juga pasti bengkok, Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan katakan tidak akan mungkin pohon yang baik ya menghasilkan buah yang busuk semua. Pohon yang baik pasti turunannya menghasilkan buah yang baik. Nah, inilah yang saya katakan tadi menjadi penting kita punya pemahaman yang sama tingginya, sama dalamnya, sama luasnya terhadap semua kitab-kitab. Baik kitab PL dan juga kitab perjanjian baru. Nah, bagian yang ketiga, isi dari kitab Imamat ini, saudara, ya, merupakan instruksi langsung, peraturan langsung dari Tuhan kepada Musa. Bagaimana mereka perlu memiliki standarisasi ya untuk memilih siapa yang akan menjadi imam atau pelai atau hamba Tuhan di kalangan mereka. Dan juga standarisasi orang-orang yang bertugas sebagai orang Lewi, yaitu orang-orang yang membantu pendeta atau imam atau para hamba Tuhan di dalam pelayanan. Nah, memang begini, saudara. Istilah kata imam, tidak semua gereja memakai istilah ini. Ya, tidak semua gereja. Yang konsisten memakai istilah atau pemakaian kata imam, itu sama dengan pendeta zaman sekarang, ya, adalah gereja Katolik, termasuk gereja Anglika. Jadi kalau kami di Anglikan itu, pendeta itu panggilannya imam. Seperti di gereja Katolik. Pastor Romo itu panggilannya imam. Itu mengacu kepada kitab imamat. Nah, sedangkan gereja-gereja yang lain sudah agak lebih meninggalkan istilah kata imam ini.
Dia ganti dengan pendeta istilahnya. Nah, Lewi yaitu orang-orang yang bertugas, para imam atau para pendeta di gereja Katolik dan juga di gereja Anglikan disebut dengan istilahnya wakil imam. Sedangkan di gereja-gereja Protestan Karismatik Pentakosta, wakil imam, wakil pendeta itu disebutlah di sana dengan istilah para pengerja. Ya, atau di gereja-gereja Protestan yang lain, sintua, majelis, ya, diaken. Nah, mereka sudah pakai istilah itu. Jadi supaya Bapak Ibu tidak bingung. Kok kenapa ya ada gereja pakai istilah kata imam, tapi gereja yang lain tidak pernah. Nah, jadi dari sini latar belakangnya, saudara ya. Pasal Imam Kitab Imamat ini 27 Yo, yo. dan Bu, Ma. jumlah ayatnya ya saudara itu 859.